siswa kelas 9 semester ganjil. Di sini kita akan belajar matematika gampang dan mudah dipahami. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu perpangkatan. Ini juga adalah bab awal di semester 9. Kita mulai dengan perpangkatan. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah, jadi ini bentuk umumnya, A kali A kali A kali titik-titik kali A. Jadi ini kita kalikan itu sampai sebanyak N kali. Jadi A kali A kali A sampai sebanyak N kali. Jadi ini adalah perpangkatan. Jadi sama saja kalau ditulis ini adalah A pangkat N. Jadi kalau ditulis ini menjadi, ini sama saja dengan A pangkat N. Jadi A pangkat N. Kita perhatikan contoh berikut ini. Jadi ini adalah contoh perpangkatan. Nomor 1 misalnya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini sebanyak berapa kali? Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Jadi kalau ditulis dalam bentuk pangkat menjadi 3 pangkat 5. Jadi 3 pangkat 5. Di mana angka 3 itu disebut bilangan pokok atau basis. Kemudian angka 5 ini sebagai pangkat atau eksponen. Jadi sebagai pangkat atau eksponen. Kita lihat contoh 2. Misalnya negatif 3 kali 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 negatif 3. Sebanyak berapa? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sebanyak 6 kali. Sehingga kalau ditulis dalam bentuk pangkat menjadi negatif 3 pangkat 6. Mudah kan? Lanjut ke nomor 3. 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Ini berapa kali? Ada 4 kali. Sehingga menjadi 1/2 pangkat 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi pangkat 4. Mudah ya. Lanjut ke nomor 4. A kali A kali A kali A kali A kali A kali A. Jadi ini bilangan pokoknya adalah A atau basisnya adalah A. Sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi menjadi A pangkat 7. Karena ini sebanyak 7 kali. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Kita putar lagi. Jadikan 6 pangkat 5 menjadi perkalian berulang. Jadi kalau 6 pangkat 5 kita jadikan menjadi perkalian berulang menjadi 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 sebanyak 5 kali. Nomor 6. Ayo kalau kita A pangkat 4 berapa? Berarti ini sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak 4 kali. Jadi ini A kali A kali A kali A. Kita lanjutkan dengan perpangkatan yaitu cara menentukan hasil operasi perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama. Kita lihat contohnya. Seperti ini contohnya.
3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Kita akan sederhanakan ini bagaimana itu 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Kita lihat 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Ini 3 pangkat 2 kita jadikan 3 kali 3. Kemudian 3 pangkat 4 kita jadikan menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sehingga ini kalau disatukan ini 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 berarti sama dengan 3 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 3 pangkat 6. Nah, kita lihat ulang, berarti kalau 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 ini 6. Oh, sama saja kalau kita jumlahkan saja pangkatnya, karena ini bilangan basisnya sama itu 3, berarti tinggal pangkatnya dijumlah sehingga menjadi 3 pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 3 pangkat 6. Nah, kita lihat contoh 2. Negatif 2 pangkat 3 dikali negatif 2 pangkat 5. Kita jabarkan yang negatif 2 pangkat 3. Nah, misalnya ini menjadi ini negatif 2 pangkat 3 menjadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 dikali lagi yang negatif 2 di pangkat 5 menjadi negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2, sehingga ini dari perkalian 2 ini negatif 2 ini perkalian negatif 2 menjadi negatif 2 pangkat 8. 8 dari negatif 2 nya itu sebanyak 8 kali. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sehingga menjadi negatif 2 pangkat 8. Atau kalau kita lihat kembali negatif 2 pangkat 3 dikali negatif 2 pangkat 5 sama saja kalau negatif 2 pangkat 3 ditambah 5 menjadi negatif 2 pangkat 8. Jadi kalau kita melihat dua contoh di atas, jadi dengan melihat dua contoh di atas secara umum dapat kita tulis A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi saya ingatkan lagi, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, kita lanjut ke cara menentukan hasil dari perpangkatan yang dipangkatkan. Cara menentukan hasil dari perpangkatan yang dipangkatkan. Kita lihat contohnya. Misalnya ini 3 pangkat 2 dipangkat 4 lagi. Nah, kita jabarkan 3 pangkat 2 menjadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sebanyak 4 kali. 3 pangkat 2 kita jabarkan lagi menjadi 3 kali 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 3 sehingga menjadi 3 pangkat 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sehingga diperoleh 3 pangkat 2 dipangkatkan 4 sama saja dengan 3 pangkat 2 kali 4 atau sama dengan 3 pangkat 8. Kita pilih contoh lain yang lagi. Misalnya negatif 2 pangkat 3 dipangkat 2. Kita jabarkan ini menjadi negatif 2 pangkat 3 dikali negatif 2 pangkat 3 karena 2 kali ini. Kita jabarkan lagi negatif 2 pangkat 3 menjadi negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Yang ini negatif 2 pangkat 3. Kemudian ini lagi negatif 2 pangkat 3 menjadi negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Sehingga menjadi negatif 2 pangkat 6. Jadi kalau kita lihat polanya sama saja kalau negatif 2 pangkat 3 pangkat 2 sama saja dengan negatif 2 pangkat 3 kali 2 atau sama dengan negatif 2 pangkat 6. Dengan melihat dua contoh di atas
secara umum dapat ditulis A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N, atau sama dengan A pangkat M N. Jadi inilah polanya atau rumusnya. A pangkat M dipangkatkan lagi N sama saja dengan A pangkat M kali N sama dengan A pangkat M kali N. Kita lanjutkan dengan contoh penggunaan bentuk umum perpangkatan. Kita lihat lagi rumusnya atau polanya. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi A pangkat M tambah N. Yang kedua, A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M kali N. Jadi A pangkat M kali N sama dengan A pangkat MN. Jadi M kali N sama dengan A pangkat MN. Jadi kalau MN ini sama saja kalau M kali N. Kita lihat penggunaannya. Contoh penggunaan bentuk umum perpangkatan A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nomor 1. 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 8. Jadi M-nya 3, N-nya 8. Sama saja dengan 7 pangkat 3 tambah 8. 3 tambah 8 sama dengan 7 pangkat 11. Nomor 2. 8 pangkat negatif 5 dikali 8 pangkat 7. Jadi ini pangkatnya negatif 5. Kemudian ini adalah 7. Jadi M-nya negatif 5, N-nya 7. Sehingga menjadi 8 pangkat negatif 5 ditambah 7. Negatif 5 ditambah 7 sama saja dengan 7 dikurangi 5. Sehingga menjadi 8 pangkat 2. Nomor 3. A pangkat 7 dikali A pangkat 10. Sama saja dengan A pangkat 7 ditambah negatif 10. A pangkat 7 ditambah negatif 10. Sama dengan A pangkat 7 ditambah negatif 10 sama dengan negatif 3. Sehingga menjadi A pangkat 7 dikali A pangkat negatif 10 sama dengan A pangkat negatif 3. Itulah contoh penggunaan bentuk umum perpangkatan dengan basis yang sama, yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Lanjut ke contoh penggunaan bentuk umum perpangkatan. Misalnya ini A pangkat M dikali dipangkatkan lagi N. Jadi A pangkat M pangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N atau sama dengan A pangkat MN. Kita lihat contohnya. Yang pertama, 3 pangkat 5 dipangkat 4. Kita lihat contohnya di atas. Sama saja dengan 3 pangkat 5 kali 4. 5 kali 4 sama dengan 3 pangkat 5 kali 4 adalah 20. Sehingga 3 pangkat 5 dipangkatkan lagi 4 sama saja dengan 3 pangkat 5 kali 4 sama dengan 3 pangkat 20. Yang kedua, 5 pangkat negatif 6 dipangkatkan 3. Sama dengan 5 pangkat negatif 6 dikali 3. Atau sama dengan 5 pangkat negatif 18. Negatif 6 kali 3, negatif 18. Yang ketiga, A pangkat 4 dipangkatkan 3 per 2. Sama saja dengan A pangkat 4 dikali 3 per 2. 4 dikali 3 per 2. 4 dibagi 2. 2 kali 3, 6. Atau sama dengan 4 kali 3, 12. Dibagi 2, 6. Jadi ini sama saja dengan A pangkat 6. 4 kali 3 per 2 sama dengan 6. Nah, kita lanjutkan dengan mengerjakan soal-soal perkalian dan perpangkatan. Misalnya soalnya sederhanakan operasi aljabar berikut ini. Kita mulai dengan soal yang pertama.
Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7 dikali 3Y pangkat 2. Saya ulang lagi, Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7 dikali 3Y pangkat 2. Kita tulis ini menjadi Y pangkat 3 kali 2Y pangkat 7 kali 3Y kali lagi 3Y. Jadi menjadi sama dengan ini 2 kali 3 kali 3. Terus menjadi 2 kali 3 kali 3 kali Y pangkat 3 ini kali Y pangkat 7 Y pangkat 7 kali Y pangkat ini pangkat 1 kali lagi Y pangkat 1 kali Y. Jadi sama dengan 2 kali 3 6 kali 3 18 Y pangkat, nah karena ini sama bilang pokoknya kita jumlahkan pangkatnya 3 7 ini kan 1 di sini 1 di sini juga 1 sehingga menjadi 3 tambah 7 3 tambah 7 tambah 1 lagi sehingga menjadi 18 Y pangkat 3 tambah 7 10 tambah 1 11 tambah 1 menjadi Y pangkat 12. Jadi bentuk sederhana dari Y pangkat 3 kali 2Y pangkat 7 kali 3Y pangkat 2 sama dengan 18 pangkat 12. Kita lanjutkan dengan soal bagian B. Soal bagian B. Jadi soalnya adalah 2B Y pangkat 7 kali B pangkat 3 kali Y pangkat 2. Kita satukan yang ada B-nya dan ada Y-nya. Berarti menjadi 2B kali B pangkat 3 kali Y pangkat 7 kali ini Y pangkat 2. Jadi sama dengan 2 ini kan 1 di sini B pangkat 1 tambah 3. Jadi ini 1 tambah 3 menjadi 4 Y pangkat 7 tambah 2 jadi 7 tambah 2 jadi sama dengan 9. Jadi 2 B pangkat 4 dari mana 1 tambah 3 Y pangkat 9 dari 7 tambah 2 sehingga 2B Y pangkat 7 kali B pangkat 3 kali Y pangkat 2 menjadi, jadi ini sama saja dengan 2B pangkat 4 dikali Y pangkat 9. Sekarang kita lanjut ke bagian C. Bagian C 3M pangkat 3 dikali MN pangkat 4. Jadi ini sama dengan 3M pangkat 3 kali MN dikali MN dikali MN dikali MN. Jadi sama dengan 3 pangkat. Ini kan 1, 2, 3, 4. Jadi sama saja dengan 3 pangkat M pangkat 3 dikali M pangkat 1, 2, 3, 4. Jadi pangkat 4. Dikalikan dengan N pangkat 1, 2, 3, 4. Pangkat 4. Jadi sama dengan 3 kali M pangkat 3 tambah 4 jadi 3 tambah 4. N pangkat 4. Sama dengan 3 pangkat M 3 tambah 4 7. N pangkat 4. Jadi 3M pangkat 3 kali MN pangkat 4 sama saja dengan 3
M pangkat 7 kali N pangkat 4. Nah, kita lanjut ke bagian D. Jadi bagian D, Tn pangkat 4 kali 4T pangkat 3. Jadi ini sama dengan, jadi Tn pangkat 4 sama dengan Tn kali Tn. Jadi ini Tn kali Tn kali Tn kali Tn kali ini 4T pangkat 3. Jadi sama dengan ini 4T pangkat 1, 2, 3, 4 pangkat 4 kali lagi T pangkat 3 dikali lagi N pangkat 1, 2, 3, 4 pangkat 4 sama dengan 4 pangkat sama dengan 4T pangkat 4 tambah 3 kali N pangkat 4 sama dengan 4T pangkat 4 tambah 3, 7 N pangkat 4. Sehingga bagian D ini menjadi dalam kurung Tn pangkat 4 dikali 4T pangkat 3 sama dengan 4T pangkat 7 kali N pangkat 4. Baik, kita lanjutkan dengan soal bagian E. Jadi soalnya adalah 2x pangkat 3 kali 3 dikali x pangkat 2 y pangkat 2 dipangkatkan 3 dikali 5y pangkat 4. Jadi ini kalau kita sederhanakan saja, ini sama saja dengan ini 2 pangkat, di sini kan 1 kali 3 menjadi 2 pangkat 3. Ini x pangkat, ini 1 kali 3 menjadi x pangkat 3 kali 3 kali x pangkat, ini 2 dikali 3 jadi 2 kali 3 menjadi x pangkat 6 y pangkat 2 kali 3 jadi 2 kali 3 y pangkat 6 dikali 5 y pangkat 4. Jadi ini sama saja dengan, jadi 2 pangkat 3 jadi 2 pangkat 3 2 kali 2 kali 2 jadi 2 pangkat 3 adalah 8, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 2 pangkat 3 8 kali 3 kali 5 kali x pangkat 3 kali ini x pangkat 6 kali y pangkat 6 kali y pangkat 4. Jadi sama dengan 8 kali 3 kali 5. Jadi 8 kali 3 24 dikali 5 120. Jadi ini 120 x pangkat 3 ditambah 3 tambah 6 y pangkat ini 6 tambah 4 jadi 6 tambah 4 sama dengan 120 x pangkat 9 y pangkat 6 tambah 4 10. Jadi 120 x pangkat 9 y pangkat 10. Jadi 2x pangkat 3 dikali 3 dikali x pangkat 2 y pangkat 2 dipangkatkan 3 dikali 5 y pangkat 4 sama saja dengan 120 x pangkat 9 y pangkat 10. Jadi inilah beberapa contoh
penggunaan soal-soal perkalian dan perpangkatan, yaitu menyederhanakan operasi aljabar perpangkatan. Nah, kita jumpa lagi di video berikutnya.